Belum. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur terhadap yang saya alami sekarang. Kita pagi ini mau kembali bisa bertemu dalam pembelajaran kita hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, apa kurang takut apapun. Sebelumnya Bapak memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak minta doa kelas atau tinggi, silakan pimpin doa untuk hari ini. Teman-teman, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa untuk agama dan rakyat masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, semangat pagi. Pagi. SMK? Iya. SMK? Hebat. Baik, sehat semuanya anak sekalian? Ya. Ada yang sakit hari ini? Ya. Berarti ada yang tidak hadir? Ya. Ada berarti semua. Alhamdulillah yang akhirnya kesehatan adalah nomor satu yang harus kita jaga. Ya. Harus sehat untuk selalu memulai aktivitas pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Baik anak-anak sekarang, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak sekalian, kejadian apa sekarang yang lagi viral di daerah kita? Banjir. Apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Curah hujan yang tinggi, hujan terus-menerus. Mengapa bisa terjadi banjir? Kemudian
sampah yang dibuang berserakan. Itulah yang kejadian viral saat ini di wilayah kita, yaitu terjadi banjir di mana-mana akibat curah air yang sangat tinggi. Berkaitan dengan materi kita hari ini kan itu ada hubungannya, yaitu kalau tadi curah akibat banjir, ya akibat curah hujan yang tinggi, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan bagaimana air itu bisa menjadi berfungsi bagi makhluk hidup. Ya. Kalau air yang curahnya tinggi, yang hujan tadi mengakibatkan banjir, tapi bagaimana air itu bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup, terutama tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi artinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga air itu bisa dimanfaatkan oleh pertumbuhan tanaman. Nah, berkaitan dengan materi kita yang kejadian yang hal ini, kekurangan air kalian pasti sudah tahu apa akan menyebabkan tanaman menjadi apa? Menjadi mati. Tapi kelebihan air juga tanaman akan mati sama. Nah, bagaimana supaya air itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya? Itu yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini. Kemudian sistem pemberian air yang seperti apa yang cocok bagi tanaman sehingga tanaman bisa memanfaatkannya juga. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, kalian harus mengetahui yang pertama adalah fungsi air bagi pertumbuhan tanaman itu untuk apa. Ya. Kemudian yang kedua pembelajaran kita hari ini, ya, kalian harus mengetahui ciri-ciri fisik tanaman yang kekurangan air, yang kelebihan air. Ya, ciri-ciri fisiknya. Itu tujuannya kita. Kemudian yang ketiga adalah cara pemberian air yang bagaimana yang tepat, ya, bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, baik. Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok, ya, seperti yang sudah Bapak katakan, kelompoknya ada, ini siswanya ada 20, ya, kurang lebih 20, berarti ada sekitar 4 kelompok, ya, kelompoknya. Nah, kelompok yang sudah Bapak sebutkan kemarin, yang sudah dibagi kemarin, harapan Bapak bisa sekarang bergerak, berkumpul, ya, sesuai kelompoknya masing-masing, karena kita akan mendiskusikan. Karena hari ini kalian akan mendiskusikan air seperti apa, air yang bisa dimanfaatkan tanaman, air yang seperti apa yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, baik, silakan membentuk kelompoknya sesuai kesepakatan kita yang kita bagi kemarin. Silakan. Diisi saja. Yang kelihatan adalah kelompoknya. Nanti kita akan berdiskusi. Oke, baik, mungkin masing-masing kelompok bisa mengambil PPD-nya ke depan. Kelompoknya. Baik, anak-anak sekalian, KTP sudah Bapak bagikan, kemudian kalian sudah
LKPD-nya itu dibaca dengan jelas, hal-hal yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Sesuai dengan kaitan dengan yang Bapak tayangkan di depan, ya. Kalian bisa melihat tayangan yang ada di depan, ya. Sambil kalian nanti mengerjakan mengisi LKPD berdasarkan tayangan yang ada di depan, apa yang kalian lihat? Tanaman mati, benar semua ya, itu jawabannya ya. Tapi nanti akan kita lihat apakah benar ini semua tanaman itu layu, kering atau mati. Nanti kita diskusikan bersama ya. Kemudian kalau gambar kedua, apa menurut kalian? Ada yang lain? Tanah yang retak. Oke, betul. Tanah yang kekurangan air, tanah yang retak. Ada yang lain? Kekeringan. Kekeringan artinya kemarau yang panjang. Mungkin bisa ya. Nah itu. Nah baik, ini adalah contoh gambar-gambar ya yang akan berkaitan dengan materi pembelajaran kita mengenai fungsi air. Nah, ya, ini memancing kalau pikir. Jadi sekarang kalian silahkan ya membaca, mengerjakan KKPD yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ya, silahkan cari interaksi, ya, cari ya informasi yang banyak, baik melalui HP, internet ya Google. Silahkan digunakan HP-nya sekarang, gunakan HP-nya untuk mencari informasi kalian untuk menjawab LKPD sesuai kelompok. Aplikasi TikTok-nya jangan dibuka dulu ya nanti ya. Jadi mengerjakan dulu, cari informasi yang benar dulu tentang materi kita, nanti bisa berdiskusi dengan ya. Jadi manfaatkan kalian untuk mencari jawaban LKPD. Ada yang nggak jelas di LKPD kan? Jelas ya. Oke baik, berarti silakan Bapak kasih waktu kalian untuk mulai berdiskusi sama kelompoknya mengenai pertanyaan-pertanyaan di LKPD. Silakan buka pertanyaan untuk mencari jawabannya. Nanti kita akan presentasikan. Satu orang masih mewakili setiap kelompok untuk presentasi ke depan. Kemudian kelompok lain silakan nanti menanggapi ya seperti itu ya. Bapak kasih kesempatan untuk kalian. Carinya kurang lebih 5 menit ya nak, kita mengerjakan LKPD-nya. Jadi silakan kalau ada tidak jelas di LKPD silakan ditanyakan, silakan berdiskusi sama teman. Jawabannya nanti silakan disalin kembali di LKPD. Jangan lupa di LKPD nama kelompok kalian, nama ketua, anggota. Ya, nanti persiapkan salah seorang anggota kalian untuk presentasi ke depan. Sama. Kalau yang sudah
Kerjakan dengan pelan-pelan, dengan teliti, seksama ya, terus tertutup buku. Baik, dengan rapi, sehingga kalian mendapatkan manfaat di pembelajaran. Yang perlu diingat kalau kalian nanti mencari jawabannya, mencari informasinya dari internet, tolong dicantumkan linknya apa. Ya, linknya apa yang kalian buka. Seperti yang Bapak contohkan di depan tadi, Bapak mengambil gambar ini, linknya dari mana, supaya kita bisa mengetahui jadi kita jelas sumbernya di mana kita ngambil. Jadi kalian bisa berbagi peran dalam satu kelompok yang mencari ininya, yang menyalinnya, yang merangkumnya. Gambar satu sudah anak ya? Sudah belum? Belum ya? Tuliskan sebanyak-banyaknya anak. Yang apa kamu peroleh? Tidak usah takut. Tuliskan kelompok kamu tentang gambar yang ditayangkan di gambar satu. Selain KPD yang dibagikan ini sama dengan gambar yang ada dalam KPD. Jadi tuliskan saja, tidak usah takut. Benar salah karena kita akan diskusikan. Apa yang kamu peroleh dari hasil pencarianmu, tuliskan saja semuanya. Di dalam kelompok ada yang bisa berbagi, satu orang mendapatkan nomor satu, satu orang mendapatkan nomor dua, satu orang mendapatkan nomor tiga, nanti dirangkum. Di semuanya, bapak-bapak terlibat aktif dalam perkembangan.
Baik, ada kesulitan dalam mengerjakan? Ya, berarti bisa ya. Iya, kegiatan kita ini. Kita sampai kalian OPD sampai depan. Tahu. Materi yang gambar yang ditampilkan dalam kondisi pertama nanti agar materi pembelajaran. Jadi dihubungkan dengan materi pembelajaran. Nanti ya, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang air. Tapi mungkin nanti di kelompok kalian berdiskusi itu kan bukan air, secara hama penyakit. Nah, tapi karena kita tidak lari ke hama penyakit tanaman, jadi arahnya kita ke air. Kan? Untuk hama dan penyakit tanaman nanti kita akan bahas pembelajaran. Ya. Dan ya. Oke, 1 menit lagi mungkin anak-anak sekalian mengerjakan ini. Ya.
hasil di jangan lupa ya pastikan kalau mencari internet, HP-mu, pulsanya ya, paket datanya. Ya, untuk pembelajaran paket datamu dicek, kemudian track HP-mu, di remote, yang belum selesai. Tuliskan saja hasil yang kamu peroleh, nanti kita diskusikan ya kelompok macam presentasi ke depan. Baik, Bapak rasa cukup kemudian waktunya ya. Saya carikan, kita mulai mempresentasikan. Baik, anak-anak sekarang kelompok mana yang pertama yang mau tampil terlebih dulu, yang berani tampil lebih dulu untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya nanti. Oh, baik, silakan. Nah, awal kelompok satu ya. Oke. Silakan mungkin ke depan Mahkamah untuk menyajikannya, saya didengarkan oleh teman-temannya yang lain. Ya. Silakan disimak ya kelompok lain. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan sama Ahol. Ya, kalau menurut kalian kurang pendapat, silakan. Oke, dari kelompok satu, saya akan menjelaskan menurut pengalaman kami mengenai gambar yang selanjutnya. Bentuk yang pertama, gambar satu. Gambar satunya itu tanaman yang lain. Tanaman yang lain diakibatkan oleh kurangnya asupan air yang diberikan dan tidak teratur ya, dalam pemberian air. Dan gambar yang kedua, tanaman yang digenangi air akibat curah hujan yang tinggi. Ini diakibatkan daerah tanaman perkebunan yang seharusnya bedengan di lebih tinggi.
tinggi lagi dan tempatnya harus lebih tinggi. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, informasi kami yaitu pemberian air dengan cara menuang menggunakan gelombang. Selanjutnya pemberian air menggunakan alat modern itu berupa pipa menggunakan mesin. Terus selanjutnya fungsi air. Pengalaman kami fungsi air bagi tumbuhan yaitu sebagai tempat duduk dan juga zat hara yang terdapat dalam tumbuhan dilarutkan oleh air. Kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan dan juga air menjadi bahan dasar pada fotosintesis yang dibutuhkan tanaman. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok menanggapi. Silakan kelompoknya Nafrodi mau menanggapi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin bertanya tentang gambar nomor 1. Nah, cara mengatasi kekeringan itu gimana sih, Kak? Untuk mengatasi kekeringan nomor 1. Kita membutuhkan air cukup dan pemberian penyiraman yang teratur pada tanaman. Kita kelompoknya apa saja mau melengkapi jawabannya. Ini mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 menjawab gambar 2. Bagaimana mengatasi kebanjiran di dalam? Bagaimana cara mengatasi kebanjiran pada tanaman? Kemudian ditanyakan pada kelompok 2 sesuai dengan gambar yang ada. Kalau mengatasi kebanjiran, kita menggunakan ya kita ganti tempat dari tempat yang lebih tinggi. Tapi kalau tempatnya mungkin kekurangan tarik, kita bisa bikin tarik lalu yang lebih dalam supaya banjir tidak terjadi banjir atau mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari kelompok 4. Saya mau tanya di gambar 2. Tanda-tanda tanaman kelebihan air. Tanaman yang kelebihan air. Ini akan bisa lihat di kamarnya. Tanaman yang kelebihan air kan bisa menyebabkan tanaman yaitu akarnya bisa merapuh, jadinya terjadinya layu pada pohon dan pertumbuhan tanaman jadi tidak stabil, akhirnya mati. Ada yang lain yang mau menanggapi? Kelompok lain? Cukup? Mudah? Oke. Oke, baik, terima kasih Awan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan untuk selanjutnya kelompok nomor 3 atau 2? 3. Oke, silakan. Bentar segala hasilnya. Bagi kelompok lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas gambar 1. Bisa dilihat gambarnya di sini, Kak? Ini ada yang beringan dan ada yang berluka. Hasil pengamatan dia gambar 1. Tanahnya layu. Tanamannya layu, bisa dilihat. Ada
adanya gambar yang mati, terus tanah kering atau retak-retak bisa kita lihat daun kering dan mati. Seperti ini contohnya Pak, bisa kita lihat ada yang kering dan ada yang mati. Untuk pengamatan yang kedua, tanaman yang berlebihan air. Ini contohnya berlebihan air atau meluap airnya, tidak ada saluran air, makanya menimbulkan meluap airnya karena tidak ada salurannya. Terus yang berlebihan di sini kita lihat sini sudah benar sih ada saluran airnya, tapi tanahnya bisa terlihat pasir sih. Untuk yang ketiga, yang ketiga ya ini yang menggunakan alat sederhana, bisa kita lihat di sini kan. Ini alat sederhana dengan menggunakan alat modern. Ada yang dipertanyakan? Yang lain mau menambah satu hasil pengamatan gambar mereka. Kelompok 1, 2, 4, 5. Jadi ditanyakan apa jelas semua? Silakan. Tentang gambar cara mengamati tanah yang kering. Ya, izin menjawab ya untuk kelompok 1. Cara mengatasi tanah yang retak. Ini kan kita cara mengatasinya satu, membuat saluran air supaya tidak terjadi geratakan atau kekeringan. Jelas? Intinya membuat saluran Air atau mencari sumber untuk mengalirkan air ini. Bisa menggunakan selang atau cara manual, juga mungkin cara manual. Kita menggunakan alat-alat yang modern seperti pompa air dari sumber air. ada lagi yang mau ditanyakan tentang gambar kelompok 2 pengamatan dari kelompok 3 ya. Cukup. Lalu nanti kita kembangkan ke yang lainnya lagi. Cukup ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kita mempresentasikan hasil media pengamatan kalian. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 2, silakan. Makasih Pak Dodi. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di gambar 1 tanpa adanya saluran air dan terjadinya kekeringan atau lain. Gambar 2 tanah kering ya, dan gambar 2 tanaman yang terjadinya saluran atau pembuangan airnya tidak tersalur. Gambar 2 yang sebelahnya pasir yang tanamannya salurannya pun tanah nyata sama pasir. Gambar 3 dan lihat nomor 1 penyiraman secara biasa dan 1 secara otomatis atau modern. Ada pertanyaan Kak? Kelompok lain ada pertanyaan? Ini dari 2. Silakan. Fungsi air bagi tanaman. Fungsi air bagi tanaman
Jadi fungsi air bagi tanaman bila tidak ada penyiraman akan terjadi perdigaman satu atau layu atau kering. Ada pertanyaan lagi kan? Kurang jelas. Anggota kelompoknya yang menambahkan jawaban soalnya. Jangan dibiarkan temanmu gemetaran sendirian di depan. Karena ini hasil diskusi kelompok kalian. Silakan semua anggota kelompoknya berperan untuk membantu mempertahankan jawaban kelompoknya. Ya, nanti hasil akhirnya baru kita lihat yang mana yang tepat. Jadi jangan takut ya untuk menyajikan sampaikan. Pertanyaan lagi kan? Oke, silakan kelompok 5. Dari kelompok 5 yang bertanya, ciri-ciri dari kekurangan air itu gimana? Ciri-ciri kekurangan air ciri-ciri kekurangan air atau sumber airnya tidak ada atau tempatnya kering. Ketiga nomor 2. Kalau tak ada air, maka tanamannya pun kering. Yang dijelaskan Saya dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana mengatasi kekeringan? Mengatasi kekeringan, di kelompok 2, orang yang mengatasi kekeringan. mengatasi kekeringan apabila tempatnya ataupun airnya kemarau, tak bisa di mengatasi kekeringan atau membuat tempat saluran air atau membuat menyatukan tempat kering atau pembuangan airnya. Ya. Coba. Mana kelompok? Masalah Israel. Masalah sifat, sifatnya sifat gimana? Masih ada yang mau ditanyakan dengan kelompok 2? Dan jelas semua? Oke, baik. Boleh aplaus putaran untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, 4 ya. Maaf, kelompok 4 silakan. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4. Saya sendiri menjalani rekan saya, Mbak Marsada dan Miranda. Menurut pengamatan kami, gambar 1, tanaman yang kekurangan air dapat menyebabkan layu. 2, gambar 1 yang nomor 2 sebelah. Ya, oke. Tanaman yang tidak ada pembuangan air dan tidak ada air sama sekali dan menyebabkan tanah retak dan tanaman mati. Gambar 2, tanaman yang kelebihan air dapat menyebabkan tanaman menjadi busuk dan mati. Dan tidak ada juga pembuangan air tempat air mengalir. Gambar 3. Pemahaman kami, gambar 3 ada cara penyiraman secara manual dan juga secara otomatis atau modern. Baik, itu hasil dari kelompok 4. Ada yang mau menanggapi dari hasil pengamatan gambar mereka? Silakan. Izin bertanya, Pak.
Kami dari kelompok 3, kandungan air dalam tanaman. Jelaskan nggak apa-apa kandungannya? Kita menanyakan kandungan air. Kandungan air itu apa yang sehingga sangat diperlukan oleh tanaman? Unsur utama air tanah yang memiliki kandungan 1 atau 0, 1,0 atau 1000 miligram, yaitu diantaranya terdapat pada kalsium, natrium, magnesium, sulfat, klorida, silika, dan bikarbonat. Itu kandungan. Itu kandungan air sehingga menurut kelompok 4 tadi yang diperlukan oleh tanaman. Ya. Dan kita lagi Satu. Dampak kelebihan dan kekurangan air bagi ciri fisik tanaman. jadi tanaman yang kelebihan air yaitu akar menjadi busuk dan layu. Tanaman yang kekurangan air itu menjadi kering, layu, dan mati. Layu, kering, dan kemudian tanaman mati. Jadi mau gimana yang bertanya? Jelas? Jadi mau baik menanggapi? Saya dari kelompok 2 menanyakan bagaimana mengatasi saluran pembuangan air. Bagaimana cara mengatasi saluran pembuangan air? Maksudnya itu supaya air tidak tergenang, kemudian bagaimana cara membuat salurannya? Dengan cara dibikin bedengan, terus dibikin ruangan air di samping bedengan. Dilakukan lubang buat air. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas semua? Ya, oke, baik. Mari tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang silakan kelompok 5 untuk sampaikan hasil pengamatan gambar dari menurut kelompok 5. Silakan. Kelompok 5, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk gambar pertama itu adalah gambar tanaman air. Itu adalah kelebihan, kemudian kelebihan air. Dan gambar ketiga itu adalah cara pemberian air macam manual dan juga untuk memilih air dengan cara irigasi semula. Akan penyemprot air yang bergerak dengan secara otomatis. Oke, itu hasil kelompok 5. Ada yang mau menanggapi? Beda semua ya hasilnya ya. Ada yang terima menanggapi, ada yang tambahkan. Ada tanggapan dari kelompok lain seperti dari kelompok 5?
pengamatan mereka silakan. Kelompok dua. Bagaimana pemberian air yang berlebihan? Cara mengatasi air yang berlebihan. Kelebihan air, bagaimana cara mengatasinya kelebihan air? Seperti gambar kelompok dua. Kota kelompok 5 bisa membantu temannya dengan cara mengatasi bisa. Ya, silakan. Satu, cara mengatasi kelebihan air menggunakan akar yang mati atau busuk. Dua, mengganti tanah yang sudah berbau busuk. Tiga, berhenti menyiram tanaman. Empat, memastikan oksigen sampai ke dalam tanah dan akar. Lima, memindahkan tanaman ke tempat lain. Sudah mengatasinya katanya tekanan airnya. Silakan. Dari gambar satu itu kan ada tanamannya layu dari tadi karena saya dengar kekurangan air dari tadi. Jadi saya menganalogi yang gambar layu. Selain kekurangan air apa aja penyebab terjadinya layu? Oh, mati. Sebab tanaman itu masih ada layu. Di jawaban kelompok ini mengatakan selain kekurangan air, tanaman lain pun juga bisa diakibatkan kelebihan air. Jadi tidak mesti ya tanaman layu diakibatkan oleh kekurangan air. Kelebihan air juga bisa seperti itu ya. Nah, seperti itu kata mereka. Gimana kelompok? Jelas? Jelas semua? Oke, kalau sudah jelas dari tepuk tangan dulu yang bagian untuk itu hasil pengamatan gambar ya, pengamatan kalian atas gambar. Sekarang ya silakan menuliskan kelompoknya. Nah, yang ke nomor C ini sudah tadi, kalau sambil nanya tadi sudah ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah berdasarkan data yang kalian peroleh tadi dari yang nomor D-nya. Ya. Berdasarkan data kelompok yang kalian buat, berdasarkan data kelompok tentang hubungan antara tanah, air, dan tanaman. Kelompok mana yang sudah selesai? Bagaimana hubungan antara air, tanah, dan tanaman? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 3. Kelompok 2 sudah. Sudah kelompok 2. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang D, berdasarkan data kelompok yang beroleh, hubungannya adalah tanah tempatnya air dan air makanan tanaman.
Dan cara pembeliannya pada tanaman adalah memilih tanah yang subur dan pemberian air yang cukup, tidak berlebihan. Maka jadilah tanaman yang baik, pertumbuhan dan perkembangannya maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Itu dari kelompok 1, hubungan antara tanah, air, dan tanaman hasilnya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Kelompok berapa yang sudah? Hubungan antara tanah, air, dan tanaman? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan air dapat membuat tanaman mati dan tanah menjadi keras. Atau tempatnya air dan makanan tanaman dan cara pemberian pada tanaman adalah memilih tanah yang subur dan pemberian air yang cukup. Jika berlebihan maka jadilah tanaman yang baik tumbuhan dan pengembangannya. Itu kekurangan air tanah menjadi keras, ya. Kemudian akhirnya mengakibatkan tanaman menjadi ya layu dan mati. Nah, itu hasil kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok selanjutnya, kaitannya antara air, tanah, dan tanaman. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Sudah, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 belum ya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 4 belum. Kelompok 5. Ya. Silakan kelompok 5 mungkin langsung dibacakan saja, langsung ke depan, bawa bukunya langsung dibacakan seperti hubungan tanah dan air. Oke, rupanya kelompok 5 sudah duluan, kelompok yang belum juga. Dari data yang kalian peroleh tadi, ya. Nanti ganti yang kesimpulan masing-masing, karena kesimpulan masing-masing kelompok pasti berbeda-beda ya. Dari kalian juga sudah harus disiapkan ya, satu kelompok. Silakan kelompok 5 bacakan. Terima kasih untuk kelompok 5. Tanah itu dan media tumbuh dan air yang ada di dalam tanah dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan tanamannya. Ya, nah, silakan kelompok selanjutnya 2 kelompok. Oke, baik kelompok 4 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemahaman kami tentang hubungan antara tanah, air, tanaman, dan cara pemberian bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan tanaman tergantung pada penggunaan 2 sumber alam penting. Tanah, air, tanah memberikan kebutuhan dukungan mekanis dan hara bagi pertumbuhan tanaman air. Perlu sekali bagi proses kehidupan tanaman. Manajemen yang efektif dari sumber-sumber ini bagi produksi tanaman memerlukan pemahaman hubungan di antara tanah, air, dan tanaman bagi pengetahuan
tentang luas tanah. Dan tersedia dan tekstur tanah akan lebih mudah membuat keputusan mengenai tanaman apa yang akan ditanam dan diakhiri. Sebelumnya kita difokuskan penelahan terhadap karakteristik titik tanah, interaksi tanah dan air, dan bagaimanapun tanaman menggunakan air. Itu dari kelompok 4, terutama untuk kelompok 4. Kelompok 4 mengatakan bahwa kita harus mengetahui jenis tanah terlebih dahulu, ya, kemudian bagaimana sistem pemberian airnya sehingga nanti akan bermanfaat bagi tumbuhan tanaman. Ya, kelompok 3 silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hubungan antara air, tanaman, dan cara pemberian. Dari sini pertumbuhan tanaman tergantung pada penggunaan dua sumber alam penting, tanah dan air. Tanah memberikan kebutuhan mekanis dan hara bagi pertumbuhan tanaman. Air perlu sekali bagi proses kehidupan tanaman. Itu dari kelompok 3. Air sangat diperlukan sekali bagi proses pertumbuhan tanaman. Tanah sebagai media tumbuh daripada tanaman. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, anak-anakku sekalian, itu hasil pengamatan kalian dari gambar. Kemudian dari hasil kegiatan kita ini, dari hasil pengamatan kalian semua, nah sekarang masing-masing kelompok pasti mempunyai kesimpulannya. Kesimpulan dari kalian melihat gambar tadi, menjawab pertanyaan apa itu fungsi air dan sebagainya, air yang seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman, kalian pasti akan menemukan suatu kesimpulan. Nah, mungkin bisa disampaikan kesimpulan mungkin untuk kelompok berapa dulu yang mau menyampaikan? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 1. Kemarin saya dari kelompok 1 yang memberikan kesimpulan. Kesimpulan ini ada 3 bagian. Yang pertama, kekurangan air dapat membuat tanaman mati dan tanah menjadi keras. Yang kedua, air yang berlebihan dapat membuat tanaman mati dan tumbuhnya tidak baik. Yang ketiga, tanah dan air sangat berperan penting bagi tanaman. Ya, terima kasih. Baik, itu kesimpulan kelompok 1. Beri terus untuk kelompok 1. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 3 sudah. Silakan kelompok 3 untuk membacakan kesimpulannya. Kelompok 3, silakan maju. Kesimpulannya hasil dari diskusi kita tadi, ya. Belum kelompok 3, kelompok 5. Katanya kelompok 5 sudah. Ya, silakan kelompok 5 kesimpulannya. Hati mungkin, nah Hati membacakannya. Kesimpulannya dari 3. Silakan Mbak Hati, silakan. Ke depan membacakan. Kekurangan air dapat membuat tanaman mati dan tanaman menjadi keras. 2. Air yang melebihi dapat membuat tanaman mati tidak baik. 3. Tanah dan air Oke, baik, itu dari hasil
hasil kelompok 5 beri tepuk tangan untuk hasil kelompok 5. Tanaman memiliki cara budidaya dan syarat tumbuh yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing tanaman. Tanaman ini juga memiliki manfaat lain. 3. Tanaman dibudidayakan karena tidak hanya berguna bagi industri besar, melainkan dapat digunakan untuk usaha. Oke, baik, itu jawaban dari kelompok 2 untuk kesimpulan materi kita. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 4 atau kelompok 3, silakan. Kelompok 3 ya, sudah siap. Silakan kelompok 3. Kesimpulan kita tentang air dan tanaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangan air dapat membuat tanaman mati dan kelebihan air bisa menyebabkan tanaman mati. Tanah dan air sangat penting bagi tanaman. Sekian, terima kasih. Baik, kita Saya dari kelompok 4 wakil teman saya. Kekurangan air dapat menyebabkan tanaman menjadi layu serta dapat menyebabkan kematian bagi tanaman. Air yang berlebihan bisa membuat tanaman akarnya menjadi busuk dan menyebabkan pertumbuhan menjadi lambat. Sedangkan tanah dan air sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Sekian dan terima kasih. oke, baik, pertama untuk baik anak-anak sekalian, itu hasil diskusi kita hari ini tentang pengajaran pada tanaman. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada nggak yang masih menurut kalian yang belum jelas atau yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, nah, tentang dari kita hari ini tentang air? Silakan. Kalau belum jelas masih tentang KPD dan sebagainya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, jelas semua. Jelas. Ya. Baik, kalau jelas semua. Hari ini kita adalah materinya adalah tentang air. Ya. Seperti diketahui bahwa 90% penyusun tubuh tanaman manusia adalah air. Ya. Karena yang menjadi pertanyaan, air yang seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman? Jawab. Apakah air yang tercemar bisa dimanfaatkan oleh tanaman? Ya. Karena mengandung bahan kimia, bahan berbahaya yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ya, airnya. Terus kemudian jumlah air yang diperlukan oleh tanaman, apakah setiap tanaman itu sama? Berbeda. Ya. Yang membuat berbeda kenapa? Waktu penanaman. Pertama, satu waktu penanaman tanaman hingga memerlukan air yang berbeda. Ya, dalam pertumbuhan fase generatifnya ya maupun fase vegetatifnya, kebutuhan jumlah air pada setiap tanaman itu berbeda-beda, ya tidak sama. Jadi tidak konstan dari awal, misalnya jumlah airnya satu ember semua satuan, tidak. Ya, tapi setiap tanaman membutuhkan jumlah air
sesuai dengan fase pertumbuhannya. Apakah dia baru masih pertumbuhan generatifnya, vegetatifnya, jumlah air yang akan diperlukan itu tidak beda. Jadi tidak sama yang satu sama lainnya. Kemudian apa yang membuat perbedaan pemberian air pada tanaman itu dipengaruhi oleh faktor apa lagi? Yang kedua adalah faktor cuaca, betul. Ya. Cuaca panas pasti akan berbeda dengan cuaca cuaca panas, ya mulai masuk ke kemarau, otomatis pemberian air jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan musim hujan. Ya. Makanya kalau kalian praktek kemarin musim hujan masih menyiram tanaman itu aneh. Ya. Sedangkan musim kemarau kalian tidak menyiram tanaman. Ya. Itu yang sungguh-sungguh. Nah itu tidak dilakukan. Jadi bagaimanapun ya kebutuhan air harus dilihat di utama cuaca dan hasilnya. Ya. Nah ini gambar yang kalian amati. Ya. Ini lahan apa kalau kita lihat? Persawahan untuk tanaman padi. Kenapa bisa seperti ini? Kekurangan air. Kemarau. Ya, karena selain kemarau, kurang air, segera tanam padi. Kekurangan pemberian air. Artinya tidak ada sumber airnya. Artinya tidak ada. Kalau kita menanam padi biasanya harus ada saluran air atau dry nursery-nya, atau terkenal kalau menanam padi itu ada irigasi untuk tanaman padi ya, airnya untuk memanfaatkan air. Ini ya betul ya. Kita saja manusia kalau nggak mandi saja rasanya seperti apa ya kan? Apalagi tanaman. Ini retak tanahnya karena kekurangan air. Artinya apa? Sistem pemberian airnya tidak bagus, ya, tidak optimal. Nah itu. Kemudian bagaimana dengan ini? Kalau tadi itu airnya kurang, ini airnya banyak. Kenapa tanaman juga tidak bisa tumbuh dengan subur? Karena oksigennya tidak bisa masuk ke dalam Betul, oksigen tidak masuk. Ingat komposisi pertumbuhan tanaman pelajaran kalian kemarin, bahwa komposisi pertumbuhan tanaman itu ada terdiri dari tanah, air, kemudian ada udara. Ya, untuk sehingga proses fotosintesis bisa berlangsung dengan baik. Kalau ini tidak ada oksigen di dalam tanah, akar tidak bisa menyerap oksigen, sehingga akar menjadi busuk, mati dan sebagainya. Terusnya, kalau ini dibiarkan berlangsung lama, tanaman akan mati. Jelas. Nah, jadi kekurangan, wah ini Pak berarti sebesar ya kurang, salah lebih salah, enaknya dibiarkan aja. Ya dibiarkan seperti ilmu kalian kan, seperti praktek terserah kepada Tuhan yang Maha. Ya, nah itu saja. Nah kemudian ini anakku, nah ya dengan jawaban kalian, ya gambar satu menunjukkan tanahnya kekurangan air sehingga tanaman menjadi mati, gambar dua tanahnya kelebihan air sehingga tanaman pun mati juga. Ya. Ya, kenapa bisa berbeda? Nah, ini fungsi air pada umumnya. Ya, sama betul jawaban kalian semua. Ini bapaknya merangkum jawaban kalian, rangkuman kalian tadi. Nah, ini kenapa tadi air yang kelebihan juga membuat tanaman mati. Ternyata air juga membatasi pertumbuhan tanaman. Ya, jumlah terlalu banyak menimbulkan genangan. Ya, nah ini. Ya, kemudian ini. Ya, air yang tersedia bagi tanaman itu di sini, nah ada jenis air itu. Air kapiler, air tidak tersedia. Nah ini yang harus. Ini cara pemberian air juga, nah. Tidak hanya pakai gembok tadi, tidak hanya pakai otomatis tadi sprinkler tadi, ya. Ini juga cara pemberian air, ini irigasi tadi yang di sawah tadi ya. Yang tadi. Ini menggunakan metode gravitasi. Artinya
air disalurkan menuju ke tempat tanaman. Ya. Nah, ini juga hubungan air. Kemudian ini yang manual. Ya, manual. Nah, mana yang lebih tepat digunakan dalam media persediaan air bagi tanaman? Dari pemerintah mana yang lebih tepat? Jawabannya. Apakah irigasi tadi, apakah tunggal tadi, apakah disiram? Mana yang lebih tepat? Irigasi. Ya, itu irigasi kalau tanahnya di daerah persawahan. Kalau daerah perbukitan, menyiram biasa manual. Artinya apa? Sistem pemberian air itu dilihat dari kondisi tanaman dan juga kondisi lahan atau tempatnya. Ya. Jadi kamu baru bisa mengukur daerah berbukit, masa saya harus nimba air dari bawah ke atas? Oh, berarti kan harus sistem pipa yang harus dot ke atas. Ya. Kalau tapi daerah yang rendah, oh sistemnya kan lebih baik air tinggal dialirkan seperti air irigasi, bukan seperti itu. Jadi tidak semua pakai sedot mesin saja. Nah ini cara pemberian air pada tanaman itu ada 4 ya. Cara gravitasi. Gravitasi tadi apa? Ya irigasi tadi. Contohnya, jadi alirkan. Kemudian secara bawah permukaan, ya. Kemudian secara siraman yang manual tadi, secara tetesan ini banyak biasanya pakai hidroponik, sistem hidroponik. Ya ada aliran-aliran airnya secara bawah permukaan. Itu kita masuk ke tempat di bawah tanah seperti itu. Nah itu sistem pemberian airnya ya. Nah, kesimpulannya ini air merupakan batu nisan utama ya. Nah ini nanti ya materinya bisa kalian kita dengan bapak untuk belajar di rumah ya sampai kalian menanggar ya. Nah itu bentuk air itu walaupun berlebihan belum tentu bisa dimanfaatkan. Yang penting itu adalah bentuk air yang tersedia bagi tanaman seperti apa. Kemudian cara pemberian airnya. Baik, ini tentang materi kita pemberian air tanaman. Ya, kalian sudah melakukannya dengan baik dan sudah berdiskusi dengan baik ya untuk ini. Kemudian Bapak ingin menyampaikan bahwa ya minggu depan kaitannya ini karena hari ini kita adalah tentang air, minggu depan materi kita adalah tentang tanahnya, bagian-bagian dari tanah, ya. Hubungannya air dengan tanah. Nah, nanti minggu depan kita membahas tentang tanah yang bagaimana sih yang bisa untuk pertumbuhan tanaman, karena tanah banyak jenisnya, ada tanah pasir, ada tanah liat dan sebagainya. Bagaimana tanah yang baik untuk tanaman. Baik, nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan ya, lembar hasil kerja kelompoknya nanti dikumpulkan bersama-sama ya. Ini tapi ya baik ya nanti dikumpulkan sebelum ya menutup pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin terlebih dulu ya karena coba tes kalian. Ada 2 pertanyaan saja yang bisa jawab, mungkin tantangan umum ya. Ya. Untuk mendapatkan nilai yang bagus ya. Ya, untuk mendapatkan nilai bagus. Pertanyaan Bapak cuma 2. Yang pertama 1, bisa kalian jawab, kalau yang bisa jawab langsung jawab. Gejala awal tanaman kekurangan air bisa kita lihat pada apanya? Pada tanaman. Gejala awal kekurangan air pada tanaman. Ya, kita lihat pada apanya? Silakan angkat tangannya. Silakan Rudi. Pada daun yang layu atau nanti pertumbuhan yang lambat pertumbuhan terganggu seperti layu, semuanya tidak subur. Oke, baik. Betul jawabannya. Gejala pertama pada tanaman adalah layu, dia tidak langsung mati, ya layu. Nah sekarang pertanyaan kedua hubungan dengan layu, apa itu yang disebut dengan layu permanen? Ada tahu dengan apa itu yang disebut dengan layu? Silakan. Layu diakibatkan
air yang berlebihan ditaruhkan hujan, Terus? musim panas, ataupun kemarau. Oke, baik. Bapak hanya menangkap jawabannya. Layu permanen adalah layu di mana pada tanaman dia kekurangan air, ya. Tetapi dia belum mati, nah, tapi begitu dia dikasihkan dengan air, dia kembali lagi menjadi hijau kembali, segar kembali. Tetapi kalau tidak segera dikasih air, dia akan menjadi mati. Itu seperti itu. Baik, terima kasih untuk anak-anakku sekalian, ya. Itu berarti kalian sudah memahami materi kita tentang hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang tanah, ya, materi tolong pelajari dengan baik untuk kita kegiatan kita. Sebelum kita mengakhiri ini, baik, beri tepuk tangan semua untuk kita semua hari ini. Ini akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Sebelum menutupi kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Bapak Pili, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Bapak Pili, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Tolong KPD-nya tadi. Jadi, akan tolong dilakukan. Kegiatan kedua. Jadi sama-sama semua. Jangan terus. Nanti nilainya